Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ajal, jodoh, rezeki sudah ada diajalinya, sudah ada dan tertulis jelas di Lauhil Mahfudnya, dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dan di mana ajal itu akan tiba menghampiri dia. Siapapun orangnya tidak akan ada yang tahu. Umur bukan ukuran, badan sehat dan sakit bukan jaminan. Belum tentu yang umurnya tua mati lebih dulu daripada yang muda. Belum tentu yang badannya sehat, yang badannya sakit mati lebih dulu daripada yang sehat. Faiza ja'ajaluhum la yasakhiduna sa'ata wa la yastaqimun, kata Allah. Apabila ajal telah datang menghampiri kita, maka nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ini pelajaran buat kita yang malam ini tahlil, mendoakan Bapak Farta bahwa satu saat kita akan seperti almarhum, bahwa kita akan meninggal dunia. Adapun yang tahu waktunya cuman Allah. Kalau semua manusia bakal meninggal dunia, jelas kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernapas pasti meninggal dunia, pasti bakal menemui ajalnya. Kita ini manusia, makhluk Allah yang paling sempurna dan mulia. Ketika meninggal dunia pasti ada pertanggungjawabannya. Beda dengan makhluk Allah yang lain. Kambing, ayam meninggal dunia, mati, udah nggak ada pertanggungjawabannya, selesai. Tapi manusia masih ada pertanggungjawabannya. Makanya manusia mah beda dari makhluk Allah yang lain. Ketika manusia meninggal dunia, kita nih ahli sunnah wal jamaah pasti tahlilan minimal 7 malam, dibacain Quran 7 malam. Kalau yang banyak duit mah 7 hari 7 malam. Kalau yang kaya banget mah sampai 40 hari 40 malam dibacain Quran. Tapi makhluk Allah yang lain gak ada. Sesayang-sayangnya kita sama kambing piaraan, ketika meninggal dunia nggak mungkin kita tahlilan. Tapi orang mah ditahlilin, bahkan nanti 15 hari tahlil lagi, 40 hari tahlil, 100 hari ke depannya haul per setahun sekali. Lalu kambing kita nih, punya kambing kesayangan, ditabrak mobil mati, kali tahlilan, kali selamatan gara-gara kambing mati, nggak ada. Kenapa? Karena kambing mah udah selesai di dunia. Kecuali kambing dan sapi yang dikorbankan, nanti di akhirat bakal hidup kembali sebagai kendaraan buat orang yang ngorbaninnya. Kalau bapak korban kambing, ntar kambing di akhirat hidup lagi. Ngapain tuh kambing hidup lagi? Ngebantuin kita nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, berarti naik kambing. Itu makanya korban kambing mah nggak boleh 2-3 orang, 1 kambing 1 orang. Sebab nggak mungkin kambing 1 ditaikin 2 orang, atau nggak bisa jalan. Kalau sapi mah, sapi 1 sapi 7 orang, wajar jaga gede. Itu makanya sah-sah saja sapi mah 1 sapi 7 orang. Kalau kambing mah 1 kambing ya 1 orang. Di akhirat hidup lagi. Tapi kalau nggak dikorbanin mah nggak akan hidup lagi. Ayam sama, kecuali yang diaduin, kalau di akhirat hidup lagi. Ayam, nih kita ngaduin ayam jago nih di dunia, udah kita potong tuh ayam jago, ya kalah sewon. Ntar di akhirat hidup lagi tuh ayam. Ngapain ngaduin kita? Kata ayam, dia nih yang ngaduin buah nih dulu nih. Ayo ngadu sekarang lu, begitu. Ditonton kita sama ayam. Sekarang kita nonton ayam ngadu, besok kita ditonton sama ayam. Nih, selesai urusan dunia binatang, masuk sampai dunia saja, nggak bisa sampai akhirat. Nggak ada kambing yang ayam yang
masuk surga gara-gara pahala, enggak. Gitu. Nih, tapi kalau manusia ada pertanggungjawabannya, bukan cuma di alam dunia, sampai di alam kubur dan alam akhirat. Makanya orang bodoh kalau dia banyak masalah ngambil keputusan bunuh diri atau gantung diri biar selesai urusan dunia. Salah. Salah. Kenapa saya bilang salah? Karena memang di akhirat lebih kejam, lebih parah dari dunia. Lebih parah dari dunia. Alam kubur dan alam akhirat. Nah, kalau semua manusia bakal meninggal dunia, pilihan mati cuma dua. Satu husnul khotimah, dua su'ul khotimah. Satu akhir hayatnya jelek, kedua akhir hayatnya bagus. Mana yang akhir hayatnya bagus? Tanya. Meninggalnya lagi ibadah, meninggalnya habis ibadah, meninggalnya lagi ngaji, meninggalnya lagi sholat, meninggalnya lagi baca Quran, meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat. Nah, itu husnul khotimah. Akhir hayatnya bagus. Ada lagi yang husnul khotimah, meninggalnya sakit perut. Tuh, orang yang mati gara-gara sakit perut husnul khotimah. Makanya kalau lagi sakit perut jangan berobat, biarin aja sampai mati. Tuh, ya husnul khotimah tuh, yang meninggalnya kena wabah, virus. Sekarang kan banyak zaman virus nih, corona. Kalau memang dia benar-benar corona sampai mati, berarti sakit. Jangan dibikin-bikin. Biasanya kan rumah sakit begitu, orang bengek corona, orang stroke, darah tinggi corona, semua serba corona. Mana mayatnya dibungkus pakai plastik, pakai pampers doang terus pakai plastik. Nih, ada lagi yang meninggalnya su'ul khotimah, akhir hayatnya jelek. Mana yang su'ul khotimah? Banyak. Meninggalnya lagi berbuat maksiat atau beres maksiat terus meninggal sebelum dia tobat. Tuh, itu su'ul khotimah tuh. Kalau mau ditanya kita mati yang mana masuknya, pasti jawabannya pengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, pengen akhir hayat kita baik. Kan nggak segampang yang kita bayangkan, Pak. Pengen meninggal husnul khotimah itu nggak gampang, nggak segampang yang kita lihat di sinetron. Di sinetron mah kita ngelihat orang main sinetron kayaknya mau mati enak. Sebelum mati ngucapin syahadat dulu, baca sholawat dulu, baca la ilaha illallah, baru mati. Kayaknya enak begitu, padahal nggak segampang itu. Berapa banyak orang yang lagi sekarat diajarin kalimat thayyibah sama ustadz, nggak ada yang nggak bisa. Banyak yang nggak bisa. Tergantung kebiasaan kita sehari-hari. Kalau biasanya zikir, biasanya ibadah, maka ketika sedang sakaratul maut diajarin kalimat thayyibah tuh rada gampang ngikutinnya. Enggak segampang itu, enggak, susah, naudzubillah. Nih. Ya, makanya kalau pengen husnul khotimah, hayu jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Apa perintahnya? Atau ibadah. Banyakin ibadah biar nanti ketika nyawa berpisah dengan raga, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Nah, kalau sudah meninggal dunia, selesai urusan dunia. Selanjutnya buat kita yang masih hidup, ada kewajibannya buat orang yang meninggal dunia. Fardu kifayah mah cuma 4. 1, mandiin. 2, bungkus. 3, nyolatin. 4, ngubur. Selesai. Itu fardu kifayah. Ini Abah Haji itu yang ngerjainnya, amil. Itu tugas amil nih. Iya, pokoknya kalau nggak ada amil, nggak ada Abah Haji Usin, atau kita sekampung dosa semua. Sebab fardu kifayah mah ketika dilakukan sama satu orang, maka sekampung gugur dosanya. Itu fardu kifayah tuh. Ada orang mati, nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang bungkus, nggak ada yang mandi, dosa sekampung. Ada amil yang mandiin, amil yang nyolatin, amil yang bungkus, amil yang nguburin, gugur semua dosa orang kampung. Tuh fardu kifayahnya selesai sudah.
Almarhum Bapak Parta sudah selesai, sudah masuk ke liang lahat 7 hari yang lalu. Berarti kita nih orang kampung Blok Keamilan Abah Haji Usin, gugur dosa kita sama Amil. Sama Amil. Makanya wajar kalau setahun sekali ngasih duit ke Amil juga. Anggap aja THR Amil. Ya, aduh kalau nggak ada Amil mah kita dosa semua loh, ayo. Benar nggak? Waktu iya, kalau nggak ada Amil mah dosa semua. Makanya wajar kalau setahun sekali ngasih ke Amil itu wajar. Cuman kapan kamu di kampung kita mah lumrahnya 3,5 liter sih ngasihnya ya. Hah? 3,5 liter pitra doang. Itu kudunya mah pakai bawain ayam kayak bebek ya Amil. Gitu. Jadi ya yang ngegugurin dosa kita. Kalau nggak ada beliau mah tuh habis kita dosa kita banyak. Nih. Tapi buat keluarga ada yang selanjutnya apa? Doa. Doa. Kita mah nih tetangga-tetangga nggak doain sampai 7 malam. Besoknya ya udah nggak ada. Tapi buat keluarga, anak-anaknya, mantunya semua selanjutnya doain yang sudah meninggal dunia. Sebab orang yang meninggal dunia mah butuhnya cuma satu doa. Orang meninggal dunia itu kayak orang kelep di kali, Pak. Orang kalau kelep di kali gede, kita kasih duit kira-kira sekoper 100 juta, seneng gak kira-kira? Kagak, buat apa dia juga bakal mati. Tapi yang kelelep kita kasih ban bekas, beli di Silai 15.000, seneng dia. Kenapa seneng? Karena harapan bisa ke pinggir. Buat kita yang gak kelep ban bekas, buat apa gua? Paling buat dibakar doang kalau ada yang beranak. Ya. Buat kita yang nggak kelelep dikasih emas lebih senang emas, dikasih duit lebih senang duit. Ngapain gua ban bekas? Tapi buat orang yang kelelep lebih berharga ban bekas ketimbang emas sekilo. Sama, buat yang mati lebih berharga doa ketimbang kita yang hidup. Kita mau hidup tadi nih, Abah Haji Usin nggak doa, kita mah amin biasa aja. Amin, amin karuan dah bocah mah amin sambil ngeliatin semangka. Bila amin sial semangkanya jauh lagi dan ada. Amin tuh ya dekat gua semangkanya. Biarin dia. Kita mah yang nggak mati bang amin biasa ya. Tapi buat orang yang sudah meninggal dunia itu doa luar biasa. Kayak ban bekas yang dikasih buat orang yang kelelep sama yang nggak kelelep. Tuh paham nggak? Makanya kalau pengen ngerasain doa luar biasa mati. Ntar gua doain. Begitu. Makanya gue paling gedek kalau ada orang yang anti tahlilan. Anti tahlilan. Ya buat apa orang mati ditahlilin? Orang kata Nabi juga idza matabnu adama in qatawa amaluhu, tolol. Ketika anak Adam meninggal dunia maka putus semua amalnya. Kan ada huruf istisna ke depannya, ila, kecuali. Iya, amal-amalan yang hidup mah putus. Mana amalan yang hidup? Puasa. Nggak wajib puasa yang udah mati mah. Nggak wajib sholat. Nggak wajib zakat. Nggak wajib. Putus amalan dunianya maksudnya. Bukan putus doa kita buat yang mati. Amalan dunianya putus. Makanya kalau pengen nggak sholat, pengen nggak puasa, mati. Nggak dosa orang mati mah nggak sholat juga nggak dosa. Dia udah mampus. Karena ada huruf istisna ke depannya, illa min salasin, kecuali 3. Mana yang 3? 1 sodakoh jariah. Nih, bapak meninggal dunia. Sebelum meninggal rajin sodakoh, masjid dibangun, madrasah dibangun, majlis talim dibangun. Ketika kita meninggal dunia, maka itu pahala sodakoh jariah akan terus mengalir. Gimana nih orang seumur hidupnya pelit ke bol-bol, nggak pernah sodako, tapi anaknya kaya, barahan, anaknya yang sodako, nyampe pahala buat bapaknya. Sodako nih anaknya ke masjid, di hati ngomong, saya sodako semen 1 sak, saya niatkan pahalanya untuk almarhum bapak saya, nyampe itu ke bapaknya. Makanya kalau pengen berkah hidup, ketika orang yang kita sayang udah nggak ada, orang tua emak atau bapak nggak ada, berlomba-lomba. Buat apa? Buat banyakin pahala buat almarhum orang tua. Bukan berlomba-lomba perebut bagaimana caranya biar banda paling banyak. Bukan. Berlomba-lomba bagaimana caranya biar kita lebih banyak kasih pahala ke orang tua.
Ada yang ngebangun masjid nyumbang 1 juta, dalam hati ngomong pahalanya buat almarhum bapak saya. Nyampe nih sedekah jariah nih. Kayak malam ini nih, tuan rumah ngeluarin makanan, semangka, kue, dan lain sebagainya. Niatin sodako buat pahalanya buat almarhum bapak Parta. Nyampe. Bapak makan semangka 1, nyampe sama almarhum segitu pahalanya. Atau begitu mah enak almarhum, gak enak di saya. Ustaz, kita juga enak makan semangka. Betul nggak? Hei, kita juga yang makan kebagian pahala. Makanya lihat santri kalau diundang salamatan sama orang, jarang ada yang bisa di piring. Ludes. Jangan berpikiran santri rakus. Lo kadang-kadang sentimen sih mas santri. Sewat gue mah kadang-kadang. Yang sentimen sama santri, itu santri mah rakus. Tolol. Orang yang paling enak hidup tuh santri. Kerja enggak, apa enggak, duit kurang, minta ke bapak. Ayo, benar nggak? Atau hebatan santri. Yang lain aja 8 pagi, ada yang ke pabrik, ada yang sekolah, ada yang ke kantor. Santri masih tidur. Kurang hebat bagaimana? Dia mah kerjaan yang ngaji, sholat, kadang nggak ngaji, kadang nggak sholat. Jadi lu jangan pikirin santri rakus. Santri mah tahu ilmunya. Nih, saya kasih tahu. Cepet serak suara gue ini. Salonnya kebagusan soalnya. Lu kasih tahu. Kenapa santri kalau selamatan semua berkat habis? Santri mah tahu ilmunya. Makanan yang diniatin sodako didoain, ketika kita makan, maka makanan itu akan muter dalam perut baca istighfar. Buat siapa? Buat yang makan. Sama siapa? Sama yang diniatin sodako. Malam ini almarhum bapak kakak yang dapat pahala. Jadi bapak yang makan dapat pahala, yang diniatin sodako juga almarhum bapak kakak yang kita doain pun dapat pahala. Tuh, bukan rakus santri mah. 1 tahu ilmunya, 2 bawaannya lapar. Pan santri mah kerjanya otak. Orang yang kerja otak sama tenaga kan beda. Yang kerja otak mah cepat lapar. Lu kok pernah jadi santri sih? Tuh 1 sodako jariah. 2 ilmu yang bermanfaat. Ini yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat. Ini mah buat ustadz ya bang, buat guru-guru ngaji yang punya murid di rumah. Abah Yusin misalnya ngajarin anak-anak, Ustadz Idra ngajarin anak-anak. Selama itu ilmu dipakai itu sama anak, ustadznya meninggal dunia, terus ngalir pahalanya itu buat ustadz. Nih ini mah buat ustadznya nih. Kita mah jauh dah. Ustadz bukan apa bukan ban. Sekali ngajarin anak bukan ngajarin ngaji pan kita mah. Betul nggak? Ini pan kita mah ngajarin bukan ngajarin ngaji, ngajarin ngebohong. Gimana nggak ngajarin ngebohong? Emaknya banyak tukang kreditan. Segitu bilang sama anaknya, tak tukang kreditan bilangin emak nggak ada ya. Apa lu nggak bohong? Emaknya ada. Ya benar nggak? Kadang-kadang bapaknya sama ngegendong anak, begitu tuh ngomongnya. Anak raja. Raja dari mana? Bapaknya ngojek, atau bilangnya anak ojek. Begitu susahnya. Ya, tuh ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, pahala yang terus mengalir ketika orang tua atau orang yang kita sayang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, doa anak yang soleh. Ini nih yang terus mengalir pahalanya buat orang tua. Makanya setiap habis sholat, hayu anak-anaknya almarhum bapak Parta kirimin Fatihah. Ketika anak berbuat maksiat, maka orang tua kebagian dosanya. Ketika anak berbuat pahala, maka orang tua dapat pahalanya. Tuh, itunya doang tuh. Anaknya rajin sholat, orang tuanya dapat pahala. Karena sukses mendidik anak, jadi anak yang sholat, yang rajin ibadah. Tapi ketika anaknya berbuat maksiat, orang tua yang sudah meninggal juga kebagian dosanya. Na'udzubillahimin. Tuh, luar biasa. Iya, makanya hayu, apalagi kalau malam Jumat. Kalau malam Jumat nih, arwah datang ke rumahnya masing-masing. Ngapain? Ngarepin keluarganya yang ngirimin doa, ngirimin Fatihah, ngirimin surat Yasin, ayat kursi. Kadang-kadang nama kursi-kursinya mah, atau ayat-ayatnya bacain. Ya,
Lah iya, Ustaz saya nggak bisa baca Yasin, panggil Ustaz. Ini udah nggak bisa ngaji, so bisa tolol. Pengen baca Yasin buat orang tua, yang dibaca bukan Arabnya, Latinnya, tuh ketelimbang. Ya, kalau nggak bisa ngaji panggil Ustaz, jangan so bisa baca Yasin yang dibaca Latinnya. Kan kalau Arabnya mah enak, Kang Yasin. Coba Latinnya, Yasin. Kan Latinnya mah I-nya ada 3. Jadi dibacanya si nama dia kan blon. Betul nggak? Panggil Ustaz. Tat, ke rumah, ngapain? Yasinan. Udahan saya nggak bisa Yasin. Ustaz yang baca. Sama jamaah nggak usah. Ustaz saya sendiri. Kalau mau jamaah kan kudu beli berkat. Ustaz saya panggil sendiri kan. Kalau Ustaz mah repot-repot beli jeruk kayak 2 biji mah. Buat berkat Ustaz, jeruk 2, salak 2. Gak beli bakak, beli percikan 2 pahanya. Rokoklah 2 batang, mama duit 1 juta sedang. Kadang-kadang undang Ustaz Selamatan ngasih semau-mau, duitnya yang mega bolok gambarnya 1.000 mana lecak 5 lembar batin. Tuh HP-nya nyampe amplop goceng. Rokok 2 batang, mana gudang garam merah lagi. Oh, Ustaz rokoknya sama tuh dikasih gudang garam merah, tolol lu malah lagi. Ayo doain. Apalagi anak mah, kalau anak mah buat baca Fatihah buat orang tua, nggak usah disebut namanya juga nyampe. Kalau tadi itu Ustaz apa? Ustaz bikin talil, Abah Haji ngirim doa, disebut namanya almarhum, semua yang dikatakan disebut. Kenapa? Karena nggak ada urusan darah, nggak ada pertarian darah. Tapi kalau anak yang doain orang tua, baca Fatihah buat orang tua, walaupun nggak disebut namanya, nyampe. Nih anaknya nih Ustaz apa? Anak Bang Parta almarhum. Anak-anaknya habis sholat baca Fatihah, summa ila arwahi Abi al-Fatihah. Nyampe tuh buat bapaknya tuh, nggak usah disebut namanya, cukup Abi al-Fatihah. Ustaz saya nggak bisa pakai bahasa Arab, misalnya pakai bahasa Indonesia, boleh? Boleh. Ayo habis sholat nih, kirimin Fatihah buat orang tua. Bapak al-Fatihah, Ma al-Fatihah. Begitu doang Ustaz, begitu aja udah. Nyampe nggak kuat tanggung jawab, nyampe. Masalahnya apa? Anak. Kalau anak ada urusan darah, perkalian darah, nggak mungkin malaikat keder, Pak. Hah? Anak bilang Bapak al-Fatihah, nggak mungkin malaikat tanya, ini bapaknya siapa? Atau bapak dia? Ya, bagaimana lu? Ma al-Fatihah, atau ma dia, walaupun bapaknya doang kawin, ma yang ngelahirin mama dia. Jangan mama tere. Ya, benar nggak? Aduh iya. Makanya hayo tiap habis sholat kirimin doa, kirimin Fatihah buat orang tua, biar orang tua dapat rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kasih sayang Allah, di kuburnya dapat nikmat surganya Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin. Tuh, 3 tuh. Maka kita persiapin dari sekarang nih. 1, sodako jariah banyakin. 2, ilmu. Taruhan dah ilmu manfaat buat ustaz doang. Harapan kita 2 tuh Bang. 1, sodako jariah. Yang kedua, doa anak yang soleh. Makanya didik anak-anak kita biar paham agama, biar ngerti agama, minimal bisa baca Quran dengan makhrajul huruf dan tajwidnya, biar ketika kita meninggal dunia ada anak yang doain kita terus. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Berhubung berkat udah dibagiin semua, udahlah gue udahan. Iya, masalahnya tukang ngebagiin berkat udah berhenti sih, berarti udah semua. Ya, saya dari sini langsung berangkat lagi ke Pisangan. Dari Pisangan Aries saya langsung ke Tanjung Pasir. Malam ini saya ada acara 2, Pisangan Aries sama Tanjung Pasir. Berhubung ini CS saya, telepon saya ini 7 harinya bapaknya, dan waktu almarhum meninggal saya telepon sama Ustadz Mul, mau kemari, masih gitu mau berangkat, tamu dari Karawang buat ngundang buan Rajab. Ya akhirnya saya nggak jadi berangkat kemari karena tamu nggak enak ditinggalin jauh-jauh dari Karawang. Tiap malam saya nggak bisa tahlil karena alhamdulillah sekarang corona udah bebas, jadi corona udah lewat begitu ya. Jadi alhamdulillah dah sekarang mah rada banyak begitu Pak Haji, nggak kayak kemarin bulan Rajab. Kalau Rajab kemarin kan saya gagal panen ya.
Udah capek-capek wiridan, wakal semua itu. Kalau sekarang alhamdulillah ya, full saya alhamdulillah full. Makanya doain biar sehat, biar panjang umur ya. Mudah-mudahan almarhum Bapak Barta diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surganya Allah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, umur panjang, sehat badan. Kita yang mendoakan mudah-mudahan diberikan hidayah. Yang kamu ibadah biar rajin ibadah, yang udah rajin ibadah biar istiqomah dalam ibadahnya, dan mudah-mudahan puncaknya ketika nanti Allah cabut nyawa kita, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'il wa ma'mul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Al-Hakir khairul ihsan al-fadilah undur diri khutmah sofa wa da'ma qadar billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.